Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum dibuka, ada yang tidak hadir? Ada semua. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup tentram karena adil dan jujur. Saya berharap ya setelah nanti selesai pembelajaran kita dan kita pulang dari sini, kita mampu menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat dan tidak hanya menonton sebatas tahu, tapi kita juga mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, di situ saya sudah bagikan materinya ya, kalian bisa lihat. Di situ juga ada beberapa hadis yang berkaitan dengan perilaku adil dan jujur. Contohnya yang pertama itu ada Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 ya. Di situ ada hadisnya. Sebelum kita masuk hadis, mungkin akan lebih baik jika kita mempelajari tentang pengertian adil ya. Secara ini saja, secara singkat. Jadi adil itu secara singkat kita tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan itu seperti apa? Misalkan ketika kita menjadi seorang penguasa atau pimpinan, kita tidak membedakan. Misalkan ada mentang-mentang si A kaya nih atau si B nggak punya apa-apa, jadi dia membedakan kayak ya udahlah ngurusin ini nanti aja, yang penting dulu karena ini yang banyak uangnya. Tidak seperti itu. Kita harus bisa berperilaku adil karena kita selaku pimpinan pasti menjadi contoh untuk masyarakatnya. Jadi ketika kita melakukan yang tidak baik, ya masyarakatnya pun akan melakukan hal yang tidak baik. Jadi sebagai pimpinan kita harus mampu berperilaku dengan baik. Yang selanjutnya itu ada jujur. Jujur itu dia hampir sama dengan amanah. Jadi jujur itu membicarakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Misal nih, kamu dititipin sama si Nova, bilangin ke Nadia ya seperti ini. Kamu tidak mengurangi dan tidak menambahi perkataan tersebut. Kamu mengatakan apa adanya sesuai dengan apa yang dititipkan oleh Nova. Untuk itu silakan diamati ya. Kita langsung masuk ke hadisnya. Bukan hadis sih, ini ayat Al-Qur'annya. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 ya. Silakan dilihat, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Itu untuk surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berbuat untuk tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi sembari saya baca, kalian tadi mengamati. Di situ sudah ada ayat Al-Qur'annya dan artinya. Selanjutnya di situ kan tadi sudah saya bacakan tentang surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 serta artinya. Sekarang tolong perwakilan untuk membacakan surah selanjutnya, yaitu surah An-Nisa tentang berperilaku adil. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira.
sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baiklah, terima kasih ya. Tadi juga teman-teman pasti sudah mendengar tentang ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nova, itu apa, Al-Quran surah An-Nisa, yang di mana di situ membahas tentang perilaku adil. Nah, jadi sebagai manusia kita itu diwajibkan untuk berperilaku adil. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal pengertian adil itu sendiri, kita tidak boleh membeda-bedakan ya, terutama ketika kita nanti menjadi pemimpin atau ketika kita berteman pun. Berteman misalkan nih, nggak perlu pilih-pilih temen nih, misalkan dari segi kayak nggak usah lah temenan sama dia nggak punya uang, dia nggak bisa bayarin makan, jangan seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu ya, kita tidak boleh mendiskriminasi, jadi kita harus bisa berperilaku adil. Baik, yang selanjutnya itu ada tentang jujur. Sudah saya jelaskan di awal pengertian jujur itu apa, dan untuk ini saya itu tentang jujur ya, di situ sudah ada ayat Al-Qur'annya, bisa kalian lihat, dan nanti saya minta dibacakan ya, karena selain dengan membaca kalian juga bisa melatih belajar membaca Al-Qur'annya, seperti makhrajul huruf atau punya pendeknya, tasdidnya. Jadi kalian bisa belajar baca. Jadi saya minta tolong dibacakan siapa saja yang mau membacakan Quran surah At-Taubah ayat 119 tentang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunul ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berhendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Terima kasih sudah dibacakan ayat Al-Qur'annya ya. Dan selanjutnya saya akan membacakan tentang hadis tentang jujur ya. Di sini ada hadis riwayat Muslim. An Abi Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisodaqi fa inna sodaqo yahdi ilal barri wa innal barri ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sodaqi hatta yuktaba indallahi sidqiyya wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujuri wa yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharal kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhiba. Artinya yaitu, hendaklah kamu berbuat jujur karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan surga. Selama seorang itu terus-menerus berlaku jujur dan berusaha untuk berlaku jujur, akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah olehmu perbuatan dusta, karena kedustaan itu membawamu kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawamu ke neraka. Dan selama seseorang terus-menerus selalu berdusta dan berusaha untuk berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Itu hadis dari riwayat Muslim. Jadi intinya ketika kita tidak jujur atau kita selalu berdusta, maka Allah itu akan menjadikan kita sebagai penghuni neraka, karena sifat tidak jujur itu atau berdusta itu merupakan sifat tercela ya, jadi tidak baik. Dan seharusnya kita juga harus bisa berlaku jujur baik itu dalam perkataan, perbuatan. Itu nanti ada dalam Abu Bakar Al-Jazairi dalam Minhaj Al-Muslim itu menyebutkan jujur itu ya. Yang pertama itu jujur dalam perkataan. Tahu lah ya, kalau jujur dalam perkataan berarti misalkan nih, seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kamu mendapat pesanan omongan dari orang ya, ketika kamu menyampaikan itu tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin, atau bahkan malah menjelekan sebagai pemberi amanah ini, tidak seperti itu. Jadi jujur itu membicarakan semua sesuai dengan faktanya dan tidak menambah-nambahkan, tidak menambahkan, tidak mengurang-kurangkan. Yang selanjutnya itu ada jujur di dalam berjanji nih. Biasanya kan sekarang ya kayak janji nih mau ini tapi nyatanya nggak ditepatin, nyatanya bohong, nyatanya kita nggak datang gitu. Itu tidak baik, itu tidak boleh, karena itu ketika kita berjanji maka kita sudah seperti melakukan suatu amalan. Jadi kita tidak melakukannya ya pasti mendapat dosa kan. Jadi kalau sudah berjanji itu usahakan harus ditepati janjinya. Atau dalam Islam itu dianjurkan untuk insya Allah jika Allah menghendaki. Tapi ketika insya Allah itu bukan berarti kita ya udahlah nggak usah datang, juga tadi bilang insya Allah. Bukan seperti itu. Kita juga ketika insya Allah ya harus sebisa mungkin kita menepati janji kita, kecuali ada halangan yang benar-benar agen nih nggak bisa ditinggal, yang
bener-bener buat kita nggak bisa datang. Dan selanjutnya jujur dalam bekerja dan bermuamalah nih. Misalkan kayak dalam bekerja nih, korupsi itu kan kita banyak kasus korupsi ya, meskipun kita bukan seorang pejabat, siapa tahu nanti di kemudian hari kita menjadi pimpinan atau menjadi seorang pejabat atau menjadi aparat-aparat seperti itu, kita harus ini apa jujur ya, tidak kayak korupsi itu tidak boleh, itu dosa karena itu sama saja dengan makan uang haram. Jadi kita ya harus jujur ketika pekerjaan kita apa ya kita harus melakukan sesuai dengan porsi pekerjaan kita. Yang selanjutnya jujur dalam berpenampilan. Nih, jujur dalam berpenampilan tuh jadi ketika berpenampilan itu kita harus sesuai bagaimana sih tuntunan tuntunan Islam tuh untuk berpakaian dalam pakaian wanita, laki itu kan ada aturannya masing-masing. Jadi kita harus bisa menerapkan itu. Baiklah, untuk selanjutnya itu tadi materi yang sudah disampaikan ya, dan untuk Al-Quran dan hadisnya nanti kan itu sudah kita jelaskan. Nanti akan saya beri pertanyaan lagi. Sekarang silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya yang bertanya. Ya, silahkan Kia. Apa saja hikmah perilaku adil dalam kehidupan? Untuk hikmahnya ya, hikmah dari perilaku adil itu ada beberapa. Sebenarnya ada banyak ya, karena berperilaku adil itu sangat dianjurkan dalam Islam, maka pasti memiliki banyak hikmahnya. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, karena adil lebih dekat dengan takwa. Seperti hadis tadi yang sudah dibacakan bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang selanjutnya, menjadi pemimpin dan teladan sekaligus pengayom bagi orang lain. Nah, jadi ketika kita berperilaku adil, kita bisa menerapkan perilaku adil, maka kita pasti disegani sama orang nih. Wah, dia ini nggak membeda-bedakan loh, dia ini adil, seperti itu kan. Untuk yang selanjutnya itu ada disegani dan dipercaya. Jelas ya, ketika kita berperilaku adil pasti masyarakat juga kepada kita, misalkan kita pasti percaya nih, udah minta pendapat sama beliau aja kayak gitu, karena beliau ini insya Allah dapat dipercaya berperilaku adil kayak gitu kan. Nah, selanjutnya menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Jelas ketika kita mampu berperilaku adil maka kita pasti merasa tentram kan. Nah, selanjutnya mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Ketika kita untuk berperilaku adil pasti kan orang-orang itu banyak yang mendekati sama kita, pasti orang-orang ini menjaga kita juga, sehingga kita dari itu kita bisa membangun relasi sehingga dapat mempererat tali persaudaraan. Mungkin itu untuk hikmahnya. Untuk yang selanjutnya saya akan bertanya ya. Tadi kita sudah membahas tentang materi perilaku adil dan jujur, di mana di sini kita fokuskan ke Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadisnya. Saya akan bertanya mengenai isi kandungan tentang surah Al-Maidah yang membahas tentang berperilaku adil ya. Silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu, lalu tuliskan jawabannya di kertas. Nanti setelah itu silahkan dibacakan jawaban dari pertanyaan saya. Silahkan berdiskusi. Silahkan ya berdiskusi beserta ditulis jawaban dari pertanyaan saya tentang isi kandungan surah Al-Maidah. Sudah? Baik, apabila sudah, silakan dibacakan jawaban tentang isi kandungan surah Al-Maidah. Berlaku adil kepada Allah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, serta tidak menyekutukan syirik terhadapnya. Perilaku adil merupakan ciri dan karakter utama orang yang beriman dan beramal saleh. Maka Allah menjadikan imbalan yang besar bagi orang-orang mukmin yang berlaku adil kepada siapapun. Baik, terima kasih ya untuk kandungannya. Itu baik sekali karena di situ lebih memberi penguatan kenapa kita harus berlaku adil, karena Allah sudah menjadikan surga untuk orang-orang yang adil, insyaallah ya. Baiklah, untuk selanjutnya ya, marilah kita simpulkan. Jadi untuk berperilaku adil dan jujur itu seperti yang sudah kita pelajari tentang Al-Qur'annya, bahkan tentang hadisnya. Jadi
kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur itu sangat penting ya. Jujur itu akan membuat kita bisa dipercaya sama orang lain, insya Allah membawa kita kesuksesan apabila kita sudah punya kepercayaan. Adil juga ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan juga kita harus ketika memutuskan sesuatu itu harus sesuai ya, karena memang adil itu sulit ya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk saya akan memberikan post test. Untuk apa? Post test ini untuk mengukur jadi kalian tuh selama pembelajaran itu paham atau tidak, mengerti atau tidak. Saya akan berikan satu pertanyaan ya. Yang tercepat yang bisa menjawab silahkan dijawab. Pertanyaannya yaitu, apa pengertian adil dan jujur menurut kalian masing-masing? Adil, tidak membeda-bedakan atau memutuskan suatu perkara sesuai dengan perbuatan. Jujur, menyatakan yang sebenar-benarnya atau tidak berbohong. Baiklah ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah mendengar jawabannya, saya anggap insya Allah kalian juga paham seperti Nadia ya. Dan untuk hadis dan ayat Al-Qur'annya di rumah tolong belajar lagi, baca Al-Qur'annya, diperlancar lagi, supaya nanti ketika ada yang minta untuk baca Al-Qur'an atau baca hadis tidak bingung lagi, sudah bisa makhrijul hurufnya, panjang pendeknya. Dan saya mohon kepada kalian untuk pelajaran pada pagi hari ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak hanya mengetahui tapi kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti adil, jujur, misalkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, mungkin dengan adik kalian, misalkan ada punya 2 adik, kalian harus adil, terus mengajarkan jujur kepada adik kalian juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.